manfaat takwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keren ya judulnya ya. Jadi fungsi takwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu ini ya, masih puasa ibu? Masih ya? Belum batal bu ya? Kenapa bu? Kenapa masih puasa? Belum waktunya ya. Biasanya ibu-ibu banyak batalnya ya, karena ada hambatan. Seandainya puasa itu tidak memberikan pahala kepada ibu-ibu, ibu masih mau puasa enggak? Masih ya? Alhamdulillah ya. Bapak-bapak masih ya? Ya. Karena kata Ustaz Selamat kemarin, puasa itu menyehatkan. Dan yang pernah saya sampaikan juga bahwa ada sebuah penelitian di luar negeri itu yang mengatakan bahwa ketika kita lapar pada 8 jam pertama itu, sel-sel kita yang sudah tua mati, sel-sel tubuh kita yang sudah rusak mati, lalu tumbuhlah sel-sel yang baru. Akhirnya kita bisa lebih sehat lagi, lebih cerdas ya. Dalam tradisi Al-Quran itu ada puasa yang menakutkan karena lama sekali. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Puasa yang menakutkan karena lama sekali. Puasa apa itu bu? Mati geni. Jadi puasa Ramadan itu tidak terlalu lama ya, hanya 1 bulan. Ada puasa 2 bulan berturut-turut, ada ya, nanti saya sebutkan ya. Seorang stem cell scientist, ilmuwan stem cell ya, itu merekomendasikan kita untuk berpuasa, padahal ini bukan orang Islam ya. Puasa 3 hari dalam seminggu itu biar kita sehat, bukan untuk pahala, bukan, biar sehat gitu ya. Kalau kita puasa Senin Kamis berarti kan sudah 2 hari seminggu ya, tinggal 1 hari ya. Dari seminggu itu 1 hari yang kita nggak puasa, kalau kita ikuti kajian itu ya, berarti 1 bulan ada 4 hari. Kali setahun berarti 4 kali 12, itu ada berapa hari itu? Ada 48 ya. Itu artinya kita disuruh puasa lebih dari 30 hari. Islam mewajibkan kita puasa 30 hari, puasa Ramadan, masih nyisa itu. Jadi saran dari saintis tadi, ilmuwan tadi, itu mendekati ke puasa Nabi Daud. Itu sehat ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada puasa yang menakutkan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Kalau 2 bulan gagal sehari saja, maka harus mengulangi lagi dari 0, yaitu 2 bulan lagi, gagal lagi 2 bulan lagi, terus-terusan ya. Dan ini jangan sampai menimpa kita, jangan sampai menimpa keluarga kita, jangan sampai menimpa jamaah kita, karena ini berat ya. Puasa apakah itu? Yaitu puasa ketika seorang mukmin itu membunuh sesama mukmin tanpa disengaja, itu ya. Jadi makana li mukmin ayaqtula mukminan illa khoto'a. Jadi nggak boleh kita membunuh sesama orang muslim kecuali tadi tidak disengaja, karena berat
harus kalau dimaafkan sama ahli warisnya, berarti kita harus membayar diat tebusan, dan memerdekakan budak. Nah, kalau kita nggak mampu, disuruh puasa tadi ya, puasa 2 bulan syahroini mutatabi'aini ya, 2 bulan berturut-turut. Dan di Indonesia yang pernah saya dengar itu cuma Imam Samudra, dengar ya, itu dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ada juga tradisi puasa 10 hari di dalam Al-Quran, tapi yang 3 hari di Mekah, yang 7 hari di Indonesia. Puasa apa itu? Pernah dengar? Puasa ketika kita melanggar larangan haji. Kalau kita tidak bisa menyembelih hewan sembelihan karena nggak mampu, kita disuruh berpuasa 3 hari. Salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi 3 hari puasa di sana, begitu sampai ke Indonesia disuruh puasa 7 hari, jumlahnya 10 hari gitu ya. Ada juga puasa 3 hari, dan ini seharusnya banyak dilakukan oleh orang Indonesia saat ini ya. Puasa 3 hari yang kemarin saya singgung Ustaz Fatoni ya, ini harusnya orang Indonesia itu banyak yang puasa ini. Apa itu? Puasa ketika harus menggugurkan sumpah untuk menebus sumpah ya. Terlanjur sumpah, bingung gimana caranya, ini sudah terlanjur sumpah ini ya. Maka di Quran disebutkan disuruh memberi makan 10 orang miskin yang ya dengan makanan yang biasa kita makan, 10 orang miskin, atau memberi pakaian ya, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, jangankan memberi makan 10 orang, untuk keluarganya saja pas-pasan, maka disuruh berpuasa 3 hari. Gampang kan? Jadi kalau terlanjur sumpah ya, apalagi pegawai negeri yang udah sumpah jabatan ya, dapat proyek itu harus banyak-banyak memberi makan itu ya, 10 orang miskin ya. Jangan puasa dulu, kasih makan dulu. Nah, kalau nggak mampu baru 10 orang miskin. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ibu-ibu paham ya, kalau tidak ada pahala ibu masih terus berpuasa Bu ya, karena berpuasa itu menyehatkan ya. Makanya di Quran bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Jadi berpuasa itu baik kalau kita ya semuanya itu paham maksudnya ya. Dalam sebuah hadis apa itu? Kaming siamin gitu ya. Laisa lahu min samihi ila ju wal atas. Banyak orang berpuasa tapi nggak dapat pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Meskipun cuma dapat lapar dan dahaga, orang-orang mereka ya yang bukan non-Islam itu cari, lakukan itu ya. Meskipun hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena ini penting buat badan kita. Jadi mereka berpuasa tanpa pahala, kita berpuasa diiming-iming pahala masih enggak mau, kan kebangetan gitu ya. Tapi tujuan puasa kita itu bukanlah untuk membuat badan kita sehat ya. Kalau tujuan puasa yang tadi saya sebutkan, puasa yang 2 bulan berturut-turut 10 hari 3 hari itu untuk menebus dosa ya. Tapi puasa Ramadan itu bukan untuk menebus dosa, tapi dosa-dosa akan berguguran dengan adanya puasa Ramadan. Tapi tujuannya bukan untuk menebus dosa ya. Tujuannya apa Ibu? Udah hafal belum? Puasa Ramadan tujuannya apa? La'alakum tattaqun, agar kita semuanya, ibu-ibu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya ya. Kalau kiai saya bilang
agar kita menjadi lebih bertakwa, karena kita sudah sering puasa setiap tahun, makanya takwanya harusnya meningkat. Nah, kalau yang belum bertakwa agar menjadi bertakwa. Lalu apa gunanya takwa itu? Ya, kita kan diwajibkan berpuasa setiap tahun, ini sudah tradisi kita ya, berkali-kali. Apa kita belum pernah bertakwa? Lalu untuk apa takwa itu? Dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk apa takwa itu? Kalau untuk di akhirat jelas ya, itu kan iming-iming ya, biar kita semangat sebetulnya. Tapi sebetulnya yang penting itu untuk kita ketika kita masih hidup di dunia. Al-Quran menginformasikan, wala anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fahudnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu tujuannya ya. Ada keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau kita kadzib, mendustai ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiksa kita. Menyiksa Pak bahasanya ya, disebabkan karena perbuatan kita. Ada ancamannya, jangan salah ya. Nah, selama ini kita rasakan tidak? Kita kan sudah berkali-kali berpuasa, bertakwa ya. Sudah enggak? Ada keberkahan dari langit. Bagaimana dengan air hujan yang turun ke sawah-sawah kita? Sudah ada belum? Bagus enggak? Apa malah tambah rusak sawah-sawah kita? Tambah kuning ya, tambah mati, membawa penyakit. Ataukah juga dari tanah kita? Apakah tanah kita menghasilkan, menyuburkan tanpa pupuk itu? Jangan-jangan tanah kita itu malah mati ya. Kalau ini yang terjadi, berarti selama ini kita takwanya belum seperti yang diamanatkan di dalam Al-Quran. Maka dalam sebuah kisah di Al-Quran, orang-orang yang melanggar ini Allah azab mereka ya. Mudah-mudahan tidak sampai pada kita. Farsalna alaihim tufana wal jaroda wal kumala wad apa itu dofatia wad dama ayatin mufasalat fastakbaru wa kanu qaumam musrimin. Maka kami kirim mereka, ini ancamannya, hati-hati ya, angin tofan, dikirim angin yang besar, sawah habis, rumahnya juga pada lepas gentengnya ya, angin topan, belalang, dikirim belalang itu, tanaman dimakan belalang, dikirim kutu. Tahu kutu Bu? Bu? Halo? Tidur ya? Tahu kutu enggak? Kalau sekarang namanya wereng, hama wereng, itu kutu ya? Wereng itu kutu bukan? Itu kutu itu. Dikasih banyak wereng, dikasih katak, banyak katak, tanaman dimakan katak, ya. Dan di Quran disebutkan dikasih darah, di mana-mana ada darah. Tapi mereka ngeyel. Jangan-jangan kita juga ngeyel nih sampai sekarang ini. Meskipun panen gagal terus, modalnya habis buat ngolah sawah, ya kita masih ngeyel. Fastakbaru. Kenapa? Ya mereka itu ternyata juga kaum orang-orang yang pendosa, banyak dosanya, takwanya belum benar, berdosa kita. Ya, jadi takwa kita, Ibu percaya enggak dengan ayat tadi? Kalau sebuah negeri itu penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Percaya enggak itu? Bapak-bapak percaya enggak? Kalau enggak percaya kafir. Karena itu Al-Quran harus dipercayai ya. Harus percaya Bu. Kalau sekarang belum sampai pada kita, meskipun sudah puasa berkali-kali, itu karena kita salah dalam memahami ketakwaan. Jangan-jangan takwa kita hanya casing. Tahu casing Bu? Apa itu?
gerobokannya ya. Tampilannya takwa. Casing, takwa KW3. Nah, saya sebut takwa KW3. Ya takwa lah. Percaya kepada yang gaib. Ya, tadi ya. Yang di Al-Baqarah awal tadi ya. Percaya yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib, apalagi sholat. Apa tuh infak. Apalagi percaya dengan kitab-kitab Allah, percaya dengan hari akhirat, qada dan qadar semuanya. Itu baru casing. Itu casing takwa begitu. Ya, karena kita takwanya baru casing, jadi nggak ada keberkahan. Ya Bu ya, nggak ada keberkahan. Coba saya tanya ya, kalau orang itu sholat rajin, sedekah rajin, tapi dia masih korupsi, masih bertakwa nggak itu? Bertakwa tidak? Belum ya? Ya masih casing, takwanya sudah bertakwa itu, tapi casing itu masih pendosa ya. Gitu ya. Orang yang suka melanggar janji, sumpah ya, para pejabat nih, presiden, kepala desa, kebayane, tapi masih korupsi, masih bertakwa tidak? Masih bertakwa, tapi KW3 casing ya. Meskipun sholat ya, meskipun haji. Orang yang hartanya banyak, makannya cukup, tapi nggak mau memberikan harta kepada kerabatnya, harta yang dicintainya, nggak mau berbagi, masih bertakwa itu? Bertakwa tidak itu orang itu meskipun sholat? Belum, itu baru casing ya. Makanya di Al-Baqarah ayat 177 dikatakan wa atal mala, harus selamat ya Ustaz, hafal itu ayatnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa bin sabili wasailina wa fi riqab wa qama sholata wa zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharai wa qinal bas ulaika ladina sodaku, itulah yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Sobaru ya, harus sobarnya ya. Jadi takwa ini takwa casing, takwa KW2, belum takwa yang sebenarnya ya. Konten takwa ini. Jadi kalau kita punya harta, berikan kepada kerabat kita, ya, berbagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang minta-minta, kepada musafir yang memerlukan bantuan, untuk juga memerdekakan budak ya, hamba saya. Dan ini yang penting, yang banyak dilanggar oleh pejabat kita, kalau berjanji harus dipenuhi janjinya. Itu ayatnya begitu. Kalau berjanji harus dipenuhi janjinya, janji kampanye, janji apa macam-macam lah, dipenuhin itu. Sumpah jabatan pakai Quran ya. Kemudian bersabar dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang susah, peperangan dan sebagainya. Itu lanjutan dari takwa, meningkat. Kalau seandainya pejabat itu memenuhi janjinya Pak, nggak ada korupsi, gitu ya, betul nggak? Kalau ini dipakai Pak, negara ini aman, ngurus surat gampang, nyantai, nyaman, sejahtera. Ini sejahtera. Kita punya emas, kita punya air yang melimpah, kita punya gas. Kok nyari gas susah ya, mahal lagi, nggak ketemu-temu, susah. Tahu-tahu diekspor, nyari untung gitu ya. Emas yang melimpah itu jadi rebutan, bukan membuat kesejahteraan kita. Jadi kalau ayat ini dipakai, Indonesia itu sejahtera. Maka fungsi takwa tadi adalah untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama. Baru
bisa makan enak, tapi belum hidup nyaman, belum, karena levelnya belum nyampe. Itu baru KW 2 ya. Pengen tahu nggak KW 1-nya yang asli ini, takwa yang mantep? Kalau masak itu seperti masak nasi yang tanek, enak, baunya saja enak. Pengen tahu nggak Ibu? Takwa yang benar yang harusnya kita lakukan, yang membuat hidup kita itu selain sejahtera, nyaman, juga nikmat, tenang. Ya, apa? Ustaz Slamet nih yang hafal. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Gitu ya. Jadi kalau kita punya harta, kalau sedekah jangan nunggu ketika hartanya banyak. Dalam kondisi sempit pun juga sedekah. Wal kadhibinal ghaidha, menahan amarah, tahan. Jangan marah-marah terus, tahan. Marah itu ada batasnya. Sabar yang tidak ada batasnya di Quran ya. Tadi ya Ustaz Fadil kemarin ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar sesabar-sabarnya. Marah ada batasnya. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Tahan marah. Kalau orang itu bisa menahan amarah, dia bertakwa. Nggak banyak berantem ya. Antar tetangga nggak sikut-sikutan karena nahan marah. Dan ini yang terakhir yang sangat menentukan nih. Wal 'afina 'anin nas, maafin manusia. Kalau berbuat salah, maafin, cepet maafin sebelum mereka minta maaf. Jadi tenang hidup kita. Ya, dalam Islam kita tunggu 3 hari. Bolehlah kita cekukungan selama 3 hari, habis itu berhenti, selesai. Toh semuanya akan mati semuanya kok. Kenapa ditahan-tahan? Maafin, apapun alasannya maafin. Sudah tenang. Kalau ini terjadi di Indonesia, insya Allah kita sejahtera, hidupnya nyaman Pak, nyaman, insya Allah ya. Itulah takwa yang sebenarnya ya, bukan casing. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki puasa kita agar kita benar-benar mendapatkan ketakwaan yang diinginkan oleh Al-Quran. Syaratnya apa tadi? Kenapa harus puasa rame-rame selama 1 bulan? Kenapa enggak Januari puasa, nanti ada yang Februari baru puasa? Kenapa? Agar timbul ketakwaan bersama. Karena syarat sebuah negeri itu makmur, aman, sejahtera itu semua orang itu bertakwa, mayoritasnya bertakwa. Jadi tujuan puasa Ramadan adalah memunculkan, menumbuhkan, membuat ketakwaan kolektif, jangan sendiri-sendiri. Kalau yang takwa cuma sendirian, hancur negeri itu. Kalau 2 orang yang bertakwa, hancur Pak. Ya, jadi semuanya harus bertakwa, minimal itu ya mayoritas bertakwa, nanti baru aman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah terhadap azab, siksaan yang tidak hanya diberikan, yang tidak hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan itu, tapi kita juga kena Pak. Kiai pun kena, ustadz kena. Padahal ustadz kiai nggak mabok, nggak main judi, nggak main rentenir, tidak, tapi kena juga azabnya. Kenapa? Karena mendiamkan. Karena itulah butuhnya ketakwaan kolektif ya. Ibu paham ya, bapak-bapak paham ya. Jadi insya Allah nanti kita usahakan selama bulan puasa ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa.